Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Halo. Iya Pak. Suara saya kedengaran? Dengar Pak. Jelas? Jelas Pak. Oke, ya langsung kita mulai aja. Walaupun di sini partisipannya kayaknya masih sedikit, nanti saya share videonya juga sekalian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, kalau nggak salah terakhir yang saya sampaikan itu mengenai network scanning sampai vulnerability analysis. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan membahas lagi mengenai vulnerability analysis, ya, serta beberapa aplikasi yang dapat digunakan, ya, baik itu aplikasi yang dapat beberapa aplikasi yang sebenarnya ya vulnerability analysis ini banyaknya sih yang bagusnya itu yang berbayar sih. Namun kita akan mencoba yang beberapa aplikasi yang tersedia di Linux, di Kali juga, ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, di vulnerability scanning, ya, atau vulnerability analysis juga sering disebut, kadang disebut vulnerability scanning, kadang disebut vulnerability analysis, ya. Itu maksudnya di sini yaitu mengidentifikasi vulnerable gitu ya, dan weakness, ya, atau kelemahan dari kerentanan dan kelemahan pada sistem dan sebuah network, ya. Jadi sehingga setelah didapatkan kelemahannya, hal itulah yang akan menjadi sasaran bagi hacker untuk melakukan ini. Seperti kalau hacker itu kan seperti kalau kita mau nyerang atau ada mau maling rumah orang, tentunya yang dicari kan yang ini bukan belajar maling ya maksudnya. Jadi yang dicari tentunya bagian atau tempat yang kalau bisa yang terlemah gitu ya, yang tidak banyak penjaganya gitu ya, tidak ada mungkin yang kalaupun ada orang yang cuma perempuan saja, ibu-ibu atau anak kecil gitu kan, tentunya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kalau orang yang maling itu pasti ngejarnya ya tentunya kalau bisa jangan sampai yang dirampok atau maling itu masuk ke rumah polisi, rumah TNI, ya tentunya itu akan berakibat fatal bagi dia. Tentu ini juga berlaku bagi seorang baik itu hacker, penetration tester ataupun ya ethical hacker gitu, yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, sama aja. Oke, jadi di sini yang kita di dalam vulnerability scanning atau analisis, sayangnya untuk aplikasi yang gratisan itu kadang memang tidak banyak, karena memang ya kalau mau melakukan hacker kan biasanya kebanyakan menggunakan script kadang ya, menggunakan tools yang sederhana yang dibuat dari script, ya, kadang menggunakan pemrograman shell dari Linux gitu. Namun kalau yang mudah mungkin yang sering digunakan oleh hacker yang masih pemula mungkin banyak menggunakan tools, ya. Ada banyak sih sebenarnya, ataupun mungkin sebuah perusahaan misalnya ingin melakukan vulnerability analysis namun tidak tahu, mungkin tidak punya penetration tester, tidak kenal dengan penetration tester, kemudian dia punya website yang ingin
lihat vulnerable-nya apa saja. Nah, dia sebenarnya bisa cari ya aplikasi-aplikasi yang berbayar yang memang bisa melihat mengeksploit juga vulnerable dan weakness dari sebuah sistem ataupun website misalnya. Ya. Nah, untuk hari ini ya kita nggak akan lama untuk ya melakukan virtual meeting hari ini. Nanti akan banyak yang akan banyak melakukan itunya apa namanya itu, melakukan percobaan juga kalian semua. Saya akan memberikan pengantar saja sedikit ya. Jadi di sini ada yang akan kita bahas di sini nanti bagaimana melakukan vulnerability analysis ataupun scanning menggunakan Nmap. Ya, Nmap ini cukup banyak ya, bisa melakukan information gathering, bisa melakukan social engineering juga, bisa melakukan network scanning tentunya. Kemudian vulnerability analysis, di dalam network scanning yang dilakukannya juga terdapat vulnerability analysis juga di dalam sebenarnya. Ya. Kemudian juga nanti akan menggunakan Nessus juga. Ya, Nessus ini juga salah satu aplikasi yang gratis ya, yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan vulnerability analysis. Ya. Kemudian ada juga yang kemarin sempat mau saya jelasin, tapi saya lupa nih namanya. Ternyata ini OWASP. Ini saya dapatkan dari dari saya Pak Onowe Purbo sih yang saya lihat videonya. Kemudian nanti ada yang terakhir ada Red Hawk. Red Hawk ini juga sebenarnya tools yang dibuat oleh seorang hacker, namun di dalamnya ada banyak yang mulai dari WHOIS sampai ke vulnerability analysis sampai ke scanning terhadap website-website yang ada di internet juga. Nah, utilitas ini ada 4, sebenarnya ada banyak lagi ya. Sebenarnya ada misalnya ada seperti Qualys Scan, ya, OpenFast, Shadow Security Scanner, banyak lagi sebenarnya yang dapat digunakan. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan kalian misalnya sudah terbiasa, misalnya sudah sering menggunakan Linux, kemudian sudah terbiasa dengan programming shell programming, ya harusnya kalau di sistem operasi ya, pelajaran atau mata kuliah sistem operasi itu dipelajari sedikit, ya ada kita melakukan script ya, membuat script gitu, script programming ya. Kalau di Linux itu pemrograman shell ya, membuat script yang untuk menjalankan aplikasi atau perintah-perintah tertentu di dalam sebuah. Nah, kalau yang memang hacker yang sudah pengalaman, ya dia sudah tahu dia harus untuk melakukan WHOIS ya scriptnya seperti apa. Kadang bisa jadi dia bisa buat aplikasi sendiri seperti Red Hawk seperti ini. Jadi aplikasi-aplikasi ataupun tools ini dapat kita gunakan untuk menemukan kelemahan target ya berdasarkan dari hasil cross check dari database yang dimiliki oleh aplikasi ini. Ya, jadi sebenarnya aplikasi ini mirip ya, cara kerjanya mirip seperti antivirus. Jadi dia punya database-nya sendiri. Jadi dia punya database bagaimana misalnya karakteristik sistem yang seperti ini ya, untuk portnya misalnya kebukanya port 23 misalnya apa gitu. Jadi dia punya data tools tentunya akan punya hasil yang berbeda
seperti juga halnya sebuah antivirus dalam sebuah sistem operasi, ya kita install antivirus yang Avast dengan AVG, kemudian dengan Kaspersky, tentunya nanti akan akan berbeda hasil scan-nya dengan yang lain. Gitu. Walaupun mungkin untuk virus-virus yang sudah sering sudah umumnya tentunya akan sama hasilnya. Itu. Jadi di sini di utilitas ini juga seperti Nessus itu ataupun juga ada juga nama aplikasinya Qualys, itu biasanya sering udah terkoneksi langsung dengan cloud. Ya, jadi biasanya sering di database-nya bukan tersimpan di komputer atau sistemnya saat misalnya kita menggunakan Kali Linux. Sini kita menggunakan Kali Linux, kita install di sini Nessus ataupun Qualys. Nah, jadi database-nya sebenarnya kadang kita bisa buat secara cloud, bisa secara lokal. Ada yang cloud saja gitu, karena dia mungkin nggak mau membagi atau tidak mau share database-nya ke orang lain, dia cuma mau nyimpan sendiri, mungkin gitu ada. Sehingga jadi kalau dia udah terkoneksi dengan cloud, pastinya database-nya akan selalu up to date, ya. Jadi cara kerja tools vulnerability scanning ini hampir mirip dengan aplikasi antivirus, ya. Jadi karena kita tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan ya utilitas yang berbayar, kayaknya ya sepertinya kita akan menggunakan ya 4 aplikasi ini. Yang ini sudah ada di Kali Linux, yang ini harus diinstal terlebih dahulu, ya. Yang ini sepertinya udah ada di Kali Linux. Nanti kita coba OWASP dan Nmap-nya nanti terlebih dahulu. Kemudian Red Hawk ini harus diinstal menggunakan internet. Aplikasinya ada di toolsnya di-upload di GitHub, ya. Tuh. Kemudian untuk menggunakan Nmap sebagai vulnerability scanner, nah nanti database di Kali Linux ada daftar database script yang bisa kita gunakan. Saya aktifkan terlebih dahulu. Ya. Jadi di Kali Linux sudah tersedia script untuk melakukan vulnerability analysis. Ini saya besarin. View. Oh, nggak bisa dibesarin ya ini. Di sini filenya ada di CD ls aja, ls usr share nmap, kemudian script di sini dalam bentuk extensionnya NSA. Jadi di sini ada full. Ini biasanya vulnerability nih. Ya. Ini akan kita gunakan nanti, ya cuma beberapa saja. Nggak semuanya akan kita gunakan di sini. Ya, jadi script-script yang ada di folder ini berasal dari sumber internet sebenarnya. Namun sudah disediakan langsung oleh Kali Linux untuk penetest untuk kita coba, ya. Jadi makanya
kenapa Kali Linux ini sering digunakan untuk penetration tester, gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain yang bisa dicari dan di-download selain yang ada di dalam folder ini. Ya, jadi script ini ditulis dengan bahasa yang namanya Lua. Ya. Lua atau script. Ya, dia menggunakan bahasa script Lua. Script. Saya langsung ke gambar aja. Ya, dia menggunakan bahasa Lua. Saya juga kalau untuk membuat scriptnya ini saya belum pernah nyoba, ya, menggunakan bahasa pemrograman Lua ini. Jadi jika ada yang mau tester kemudian ingin membuat script sendiri, ya mungkin lebih besar misalnya, ya, kemudian sering melakukan penetration tester, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi yang dan sebagai tambahan ilmu yang dapat kalian gunakan nantinya. Oke. Apa lagi nih? Mungkin bahasa pemrograman Lua ya masih kurang begitu umum, ya, belum familiar gitu. Kebanyakan masih belum familiar karena kebanyakan ya paling bahasa Java, bahasa C, Python gitu dan yang lain sebagainya. Oke, kemudian kita coba langsung melakukan Nmap vulnerability analysis, ya. Saya akan melakukan yang kita lakukan ya cukup menggunakan vulnerability analysis ini terhadap metasploitable. Ya. Jadi kita buka Kali Linux. Saya buka Kali Linux. Ya, untuk melakukan Nmap, misalnya kita bisa gunakan sebuah perintah, ya, untuk melakukan scan terhadap misalnya sebuah port ataupun protokol FTP, misalnya ada alamat FTP yang kita ketahui atau di dalam sebuah sistem. Nah, kita bisa Oke, maaf sebentar. Jadi kita bisa lihat apakah misalnya ada login anonymous di dalam sebuah FTP. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah vulnerability di dalam sebuah sistem, khususnya file transfer protokol. Contohnya, misalnya kita lihat dulu, kita jalankan dulu metasploitable-nya, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita lihat if jadi kita lihat IP-nya terlebih dahulu, apakah sudah dijalankan. Sepertinya ini IP-nya belum saya masukkan, settingannya belum saya sesuaikan nih. Ini settingnya networknya karena saya udah ya. Ini pakai NSF admin.
Tunggu sebentar. Oke, kita coba lihat lagi IP-nya. Oke, IP-nya udah. Jangan lupa untuk settingan jika melakukan ini, settingannya jangan lupa di sini tergantung dari mana tadi settingannya? Tergantung dari sini. Agak lama nih laptop saya panas kayaknya. Tergantung dari ini network ya, jadi gunakan bridge adapter. Nah, karena saya menggunakan WiFi, jadi saya gunakan WLP 2S0W di belakangnya. Kalau saya gunakan Ethernet, saya gunakan ENP gitu. Nah, untuk agar IP-nya menyesuaikan, sudah setelah saya ganti tadi, lakukan ini sudo dhc client. Nah, tadi IP-nya belum keluar karena memang nggak terkoneksi Ethernetnya. Ya, sudo dhc dh client, baru nanti IP-nya akan diupdate. Gitu. Ini IP-nya 192.168.170. Kemudian untuk kali Linux-nya, kita coba lihat apakah sudah nah, sepertinya kali Linux juga belum. Kita coba ganti. Network. Nah, kita ganti jadi W karena saya menggunakan WiFi tadi. Oke. Oke. DH client. Jangan lupa sudo ya, sudo DH client. Masukkan password. If config. Oke, IP-nya yang tadi 170, yang ini 171. Ya, ini harus kita lihat. Jadi kita coba vulnerability analisisnya menggunakan Nmap, misalnya Nmap min A min T 4 192.168 kemudian titik 1.70. Ya, perintah pertama mungkin agak membutuhkan waktu sebentar. Mudah-mudahan bisa, ya. Ya, jadi di Nmap ini lumayan banyak digunakan ya, apalagi khususnya dalam dunia pendidikan ya, kalau mengajar keamanan jaringan ataupun praktikum jaringan penetration tester, ini pasti sering digunakan Nmap ini. Oh iya, sambil kita tunggu, saya juga udah agak learning. Jadi saya udah nambahin satu activity di dalam e-learning. Jadi saya harap semuanya udah masuk ke dalam e-learning ini. Jadi di situ nanti akan ada kegiatan, ya, ada video
video mengenai analisis ya menggunakan aplikasi Red Hawk. Sini juga ada, kemudian ada activity-nya nanti ya. Ini ada activity-nya, kemudian jangan lupa juga dibaca referensi yang ada di bawahnya karena sangat penting di sini ya. Jadi akan melakukan instalasi Red Hawk dan melakukan kegiatan ataupun tools-tools yang ada di dalamnya. Ini baru bisa kalian buka nanti jam 4 sih. Udah jam 2, jam 2 ya. Udah jam 2 ini udah bisa kalian buka sekarang. Kita coba lihat yang tadi. Nah, jadi ini hasil yang bisa kita dapatkan dari melakukan Nmap tadi. Tentunya karena kita scan tadi itu metasploitable, tentunya akan banyak yang terlihat di sini yang menjadi vulnerable-nya ya, karena yang kita mau kejar di sini ada FTP, apakah FTP-nya open atau tidak ya, kita mau lihat di situ, di sini ya. Kemudian setelah ini kita lakukan perintah dengan menggunakan script dari folder yang sudah kita lihat tadi ya, folder untuk khusus FTP anonim. Itu kita coba nmap kemudian P21 script FTP anon, ini ada .nsi, kemudian lalu masukkan IP-nya. Jadi ini kita gunakan sebuah script FTP anon jadi dalam sebuah script ini. Di sini jadi dia bisa lihat ya di dalam Nmap yang menggunakan script ini dia khusus untuk FTP-nya saja atau khusus melakukan scanning terhadap FTP saja. Nmap down ya cuma satu. Ini sepertinya karena mungkin FTP-nya tidak dijalankan mungkin ya. Jadi makanya hasilnya tidak terlihat sih di sini. Nmap ini nggak terlalu terlihat sih di sini. Ya. Kemudian juga bisa, misalnya kita ada lagi nih script, misalnya nmap default ya. Ini ada yang namanya scriptnya yang default coba lihat, enggak kelihatan juga ya, enggak terlihat script. Oh, ada yang salah sih tadi. Stripnya harusnya 2, enggak juga. Min nmap min script default. Nah, kita coba yang lain. Nmap min p misalnya 06 min sp, kita gunakan script ataupun scanning yang sudah kita lakukan sebelum di minggu yang lalu, namun kita gunakan sebuah script di dalamnya. Kalau kemarin kita lakukan scanning namun tanpa menggunakan script dari Kali Linux. Search.nsa. Nah, ini sepertinya berhasil. Ya, mungkin karena yang saya scan ini ya dalam bentuk ya untuk MySQL user di sini ya. Saya menggunakan MySQL user.
Jadi ada yang keluar di sini. Ini NSA using dua port ya, yang dapat di sini adalah 2 port dari MySQL yang bisa dieksploit di situ yang terlihat ya. Baru itu sih, nggak terlalu banyak ya yang baru terlihat sih, harus karena sepertinya di dalam Metasploitable ini masih banyak yang kayak FTP belum dijalankan sih. Tapi yang baru terlihat di sini menggunakan vulnerability analysis di sini, yaitu di dalam IP ini ada 2 port untuk MySQL yang bisa kita exploit. Itu belum terlihat, belum didapatkan dari menggunakan script tadi ya. Yang mau dilihat itu MySQL user sebenarnya, tapi masih belum terlihat. Nah, yang ini ada sih, DNS server ya. Yang lainnya ya, ini sebenarnya emang harus terbiasa sih menggunakan Nmap. Harus kita cari lagi referensi yang menjelaskan bagaimana kita membaca hasil script dari NSI ini ya, script dari Nmap menggunakan. Kemudian kita coba yang SSH. Sepertinya kalau SSH udah jalan lah kayaknya. Nmap p min 22 min si script SSH hotkey.nst. Enggak. Quit dia. Ini sebenarnya pingnya bagus nggak sih? Ping 92.168.170. Sepertinya pingnya apa? Salah IP saya. Oh, ini kok unreachable dia ya? Apa karena saya menggunakan, ya silakan nanti teman-teman coba menggunakan script ataupun perintah Nmap ini, namun jangan menggunakan, cukup menggunakan hotspot dari handphonenya saja ya, hotspot dari handphonenya saja. Nanti dicoba, karena saya sekarang menggunakan wifi public ya, di luar, saya lagi di luar sebenarnya. Jadi mungkin di dalam router di sini kemungkinan ada ya, seperti security-nya di situ yang memblok perintah Nmap saya dari tadi. Sepertinya harusnya bukan ini yang keluar sih. Apalagi SSH, harusnya yang keluar itu di sini adalah hash code-nya dari kode enkripsi dari SSH key-nya gitu. Jadi kelihatan kode enkripsinya. Jadi dari kode enkripsinya itu harusnya hasilnya bisa dekripsi, misalnya decrypt. Dari itulah dia seorang hacker tahu password dari SSH-nya, di decrypt-nya gitu. Jadi ya, itu kebukalah jadinya vulnerability-nya ketemu dari situ. Itu ya. Oke, nanti silakan dicoba perintah yang tadi sudah saya perlihatkan. Nanti videonya langsung saya upload di sini. Oke, tadi Nmap. Kemudian saya lanjutkan sedikit ya, mengenai yang kedua itu adalah, coba lihat, ada yang namanya Nessus. Nah, ini Nessus sepertinya agak lama ya. Kita coba lanjutkan dengan OWASP aja.
WASP ini nggak terlalu lama, bisa saya. Kalau Nessus itu instalasinya agak lama, namun penggunaannya hampir sama dengan WASP. WASP ini kita coba buka melalui website. WASP. Wow. WASP ini di bawah WASP Foundation ya, Web Application Security Project. Ya, biasanya ada tools, resource, community, and networking, education and training juga. Makanya dia memberikan aplikasinya secara gratis karena ada juga edukasi juga di sini. Ya, lihat ada nggak dokumentasinya? Ya, kalau di Wikipedia bisa kita rujuk juga sih sebenarnya. Di Open Web Application Security, ini perusahaannya sih ya. Ini ke singkatannya ini, ya. Ini sering digunakan. Namun di Kali Linux, nanti kalian bisa coba. Sebenarnya di Kali Linux udah ada. Ya, Nah, namanya kalau di Linux OS Z. Ya. Langsung jalankan seperti itu aja. Perintah, nanti dia akan menampilkan kalau untuk OS dia menggunakan Java, ya. Kita bisa lihat ya, pick up. Dia langsung menjalankan Java Virtual Machine-nya untuk menjalankan nah, ini salah satu aplikasi vulnerability analysis. Kita tunggu dulu sampai programnya bisa jalan. Nah, di sini ya kita bisa start ya langsung. Udah kebuka, jadi tampilannya seperti ini ya. Dalam bentuk GUI sebenarnya. Tampilan GUI. Saya aja. Ini kita bisa gunakan ya, ada dua pilihan di sini, automated scan, ada manual export. Ini kita coba pakai automated scan aja. Nah, di sini kita coba pakai IP dulu. Coba pakai IP. Mau nggak? 192. Kita langsung ke metasploitable-nya. 1.70. Bentar, saya lupa nih. Oh iya. Oh, salah. 168 1.70. Coba langsung attack. Ya, karena memang sepertinya ping ke IP saya
Kok apa salah IP sih saya tadi ya? Sayangnya saya lagi di luar, nah IP-nya sih benar. 192.168.170. Harusnya di sini bisa. If config 71. Nah, harusnya dia masih satu segmen, harusnya bisa sih ya. Ini ya. Karena nggak satu segmen, jadi nggak bisa. Ya. Jadi kalian, ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan. Nanti mungkin nggak saya demokan sampai selesai ya, nggak apa-apa. Karena cuma aplikasi ya GUI. Tadi sudah saya tutup ya. Nah, kemudian ya ini sambil kita tunggu yang WhatsApp jalan lagi. Kemudian ini ada yang namanya, saya tutup dulu, Red Hawk itu buatannya Tuhins Kubra. Jadi dia upload di GitHub, ya dia upload di GitHub, jadi kita bisa install. Berarti open source tentunya, kita bisa install di Kali Linux nanti. Nah untuk menginstalnya, kita bisa sebenarnya untuk Red Hawk ini bisa menggunakan Termux, itu namanya untuk terminalnya untuk Android. Ya, kalau kita bisa di sini kita gunakan terminal di Kali Linux, di Android juga ada terminalnya. Namun karena Android itu Linux kan, jadi bisa terhubung dengan shell yang ada di situ. Di namanya Termux. Nah, jadi Red Hawk ini juga bisa kita gunakan toolsnya menggunakan Android. Jadi nggak hanya bisa menggunakan Kali Linux ataupun Ubuntu misalnya ya. Ini juga bisa menggunakan Kali Linux gitu ya. Ke sini. Nah, kita buka tab baru saja. Kita lihat, saya juga instalasinya nggak hafal. Kita coba yang ada catatannya itu coba lihat di sini. Atau mungkin kita lihat dokumentasi Red Hawk Ono. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah ini untuk Termux di Android untuk installnya, ya install Termux-nya dulu, baru install Red Hawk-nya. Nah, untuk Linux kita bisa gunakan ini. Coba kali, ya kita lihat. Sambil menjalankan misalnya, ya tentunya sudo dulu, masukkan password. Oke, kemudian apt minye install. Apt install minye ehp php script XML. Ya tentunya untuk menginstal ini harus menggunakan internet. Nah error kayaknya internet di sini nggak bisa keinstall. Coba saya installnya di Ubuntu dulu, coba. Ya, mudah-mudahan bisa di Ubuntu. Sudo su
apt min y install php salah install min y min y lah php Nah, ini ada nih. Kita coba di Ubuntu. Nah, sepertinya di Ubuntu untuk tahapan pertamanya bisa. Kita coba yang instalasi Git melalui Git-nya. Mudah-mudahan bisa. Jadi untuk tugas yang akan atau activity yang akan kalian lanjutkan ini baru sejam ya. Kita kuliahnya ya belum sampai sejam lah. Kan tadi 10 menit. Nah, jadi activity selanjutnya nanti kalian harus bisa menginstal Red Hawk ini. Kalau untuk yang lain tadi ya silakan dicoba atau enggak. Yang penting saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau bisa coba yang Nmap tadi sih sebenarnya yang lebih menarik sih kalau untuk selain Red Hawk ini yang Nmap itu tadi yang lebih menarik. Walaupun sebenarnya untuk Red Hawk ini juga menarik ya, ada banyak tools yang sangat mumpuni di sini. Agak lama ya. Mudah-mudahan laptop saya nggak panas nih. CPU-nya aman sepertinya. Kita lanjut. Yang berikutnya kita copy aja, biar nggak salah. Install Git dulu. apt install Python. Ya, sepertinya harus install Git-nya dulu kalau memang Python dan Python-nya. Ya, jadi urutannya seperti itu ya. Walaupun di sini beda, ya jadi tentunya untuk menginstal Red Hawk ini karena dia di share melalui GitHub. Jadi